Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Naufal Fatih dengan NIM 241211151. Oke, kali ini saya akan memberikan beberapa penjelasan mengenai komunikasi politik yang sudah saya rangkum dan saya pelajari di 1 semester yang lalu. Oke, langsung saja ke pembahasannya. Saat ini, hampir setiap hari kita melihat informasi politik, mulai dari konten-konten dan perdebatan di kolom komentar media sosial, berita di televisi, sampai baliho para calon pemimpin di pinggir jalan. Namun, pernah nggak sih kita mikir semuanya itu tuh dibuat untuk apa tujuannya? Nah, jadi inilah pentingnya mempelajari komunikasi politik. Saat ini, komunikasi politik bukan hanya menjadi kajian atau pembahasan di dunia akademik saja, tetapi sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Dari cara bagaimana seseorang pemimpin berbicara, kemudian cara partai politik berkampanye, hingga bagaimana masyarakat memberikan tanggapan di media sosial atau secara langsung. Semuanya merupakan bagian dari komunikasi politik. Nah, menurut Lucian Pie dan juga Gallner, politik tidak mungkin berjalan tanpa adanya komunikasi. Komunikasi menjadi alat yang menghubungkan masyarakat dengan pemerintah, serta menyatukan berbagai pendapat melalui tindakan bersama. Dan melalui pembahasan ini, kita akan melihat nih bagaimana ilmu komunikasi dan ilmu politik saling berkaitan serta keduanya mempengaruhi kehidupan masyarakat di era digital. Oke, kita masuk ke pengertian aktor dan juga pesan politik. Pertama, kita perlu memahami apa itu komunikasi politik. Secara sederhana, komunikasi politik adalah proses penyampaian pesan-pesan yang berkaitan dengan kekuasaan, kebijakan, dan juga kepentingan masyarakat dengan tujuan mempengaruhi sikap atau tindakan politik seseorang. Ilmu komunikasi dan juga ilmu politik memiliki sudut pandang yang berbeda. Ilmu politik lebih fokus pada kegiatan seperti pemilu, kampanye, dan aktivitas partai politik. Sementara ilmu komunikasi lebih memperhatikan bagaimana pesan politik disampaikan melalui media dan bagaimana pesan tersebut mempengaruhi masyarakat. Nah, untuk menjelaskan hubungan keduanya tadi, Gabriel A. Almond menggunakan analogi sistem tubuh manusia. Menurutnya, komunikasi politik ini sama halnya seperti sistem peredaran dalam tubuh manusia, sistem peredaran darah dalam tubuh manusia. Pesan dari masyarakat seperti kritik, dukungan, atau tuntutan mengalir menuju pusat pemerintahan. Setelah diproses, pesan tersebut diubah menjadi kebijakan publik yang kemudian kembali dirasakan oleh masyarakat. Artinya, semakin baik komunikasi antara pemerintah dan juga masyarakat, maka semakin sehat pula sistem politik di suatu negara. Selain itu, Harlan D. Laswell menjelaskan bahwa komunikasi melalui rumus yang terkenal, yaitu who say what, talk which channel, to whom, with what effect, yang artinya siapa yang menyampaikan pesan, kemudian apa isi pesannya, melalui media apa disampaikan, ditujukan kepada siapa, dan apa dampak yang dihasilkan. Nah, dari teori ini, terdapat 3 unsur penting dalam komunikasi politik. Pertama, adalah sumber atau aktor politik, yaitu pihak yang menyampaikan pesan. Aktornya bisa berupa presiden, partai politik, pemerintah, organisasi, bahkan masyarakat itu sendiri. Kedua adalah pesan politik. Pesan politik tidak hanya berupa pidato atau kampanye saja, tetapi juga bisa berupa simbol, slogan, warna pakaian logo, iklan, hingga unggahan di media sosial. Ketiga, ada sasaran politik, yaitu masyarakat yang menerima pesan tersebut dan diharapkan memberikan dukungan atau menentukan pilihannya. Kemudian, peran media dalam komunikasi politik. Setelah kita memahami aktor dan pesan, kita masuk ke media atau saluran komunikasi politik.
Dahulu, komunikasi politik itu lebih banyak menggunakan media konvensional seperti koran, televisi, radio, baliho, atau secara pertemuan langsung. Media massa memiliki fungsi penting sebagai pembentuk opini publik, sekaligus sebagai pengawas jalannya pemerintahan atau yang sering disebut watchdog. Namun, media konvensional umumnya bersifat satu arah saja. Masyarakat hanya menerima informasi tanpa bisa langsung memberikan tanggapan. Situasi ini berubah sejak hadirnya internet dan juga media sosial. Media sosial membuat komunikasi politik menjadi dua arah. Politik dapat menyampaikan pesan kepada masyarakat, dan masyarakat dapat langsung memberikan komentar, kritik, atau dukungan. Dalam ilmu komunikasi, kondisi ini disebut sebagai komunikasi transaksional, yaitu adanya pengaruh timbal balik antara pengirim dan juga penerima pesan. Saat ini, masyarakat tidak hanya menjadi penonton politik, tetapi mereka juga ikut membentuk opini publik dan bahkan mereka menggerakkan berbagai aksi sosial maupun politik melalui media digital. Kemudian, strategi komunikasi dan kampanye politik. Lalu, bagaimana para aktor politik itu memanfaatkan berbagai media tersebut? Jadi, menurut Eric Lau, politik berkaitan dengan kekuasaan, pengambilan keputusan, dan pembagian sumber daya. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan strategi komunikasi yang baik. Strategi pertama adalah retorika politik. Retorika merupakan kemampuan menyampaikan pesan secara efektif sehingga mampu mempengaruhi cara berpikir dan juga perilaku masyarakat. Strategi kedua adalah membangun citra atau political branding. Jadi, saat ini, seorang politisi tidak hanya menjual program kerjanya saja, tetapi juga membangun identitas yang mudah diingat masyarakat. Bisa melalui logo, slogan, warna khas, gaya berpakaian, maupun aktivitasnya di media sosial. Jadi, strategi ketiga adalah kampanye politik. Kampanye modern tidak hanya menyampaikan visi dan misi, tetapi juga membangun hubungan emosional dengan masyarakat. Karena itu, politisi sering turun langsung ke lapangan, membuat konten, dan berdialog dengan masyarakat, atau mengikuti tren media sosial agar lebih dekat dengan para pemilihnya atau masyarakat. Dampak komunikasi politik terhadap masyarakat. Semua strategi komunikasi politik pada akhirnya bertujuan untuk menghasilkan pengaruh terhadap masyarakat. Pengaruh tersebut dapat dilihat dari 3 aspek. Pertama, aspek pengetahuan, yaitu masyarakat menjadi lebih memahami isu politik. Kedua, aspek sikap, yaitu terbentuknya dukungan atau penolakan terhadap suatu kebijakan atau tokoh. Yang ketiga, ada aspek perilaku, yaitu tindakan nyata seperti ikut berdiskusi, mengikuti kegiatan politik, atau memberikan suara dalam pemilu. Komunikasi politik juga memberikan pengaruh terhadap budaya politik masyarakat. Di Indonesia, pengalaman sejarah pada masa Orde Baru membuat sebagian masyarakat pernah merasa takut untuk menunjukkan pilihan politik yang berbeda. Karena itu, komunikasi politik memiliki tanggung jawab untuk memberikan pendidikan politik, meningkatkan kesadaran demokrasi, dan juga menjaga persatuan bangsa. Dari pembahasan tadi, dapat kita pahami bahwa politik pada dasarnya bukan hanya tentang perebutan kekuasaan atau persaingan antar partai politik. Lebih dari itu, politik merupakan proses bagaimana masyarakat mengatur kehidupan bersama, menentukan arah pembangunan, serta mengambil keputusan yang bertujuan untuk mencapai kepentingan umum dan juga kesejahteraan masyarakat. Dalam proses tersebut, komunikasi politik memiliki peran yang sangat penting. Komunikasi politik menjadi sarana yang menghubungkan pemerintah dengan masyarakat, sekaligus masyarakat dengan pemerintah.
Melalui komunikasi politik, aspirasi, kebutuhan, dan kritik dari masyarakat dapat disampaikan kepada para pengambil kebijakan. Sebaliknya, pemerintah juga dapat menjelaskan program, kebijakan, dan keputusan yang telah dibuat agar dapat dipahami oleh masyarakat. Nah, dalam sistem demokrasi, komunikasi politik yang baik dapat menciptakan hubungan yang lebih terbuka, transparan, dan juga partisipatif. Masyarakat memiliki kesempatan untuk ikut serta dalam kehidupan politik. Sementara pemerintah dapat membangun kepercayaan publik melalui penyampaian informasi yang jujur dan juga bertanggung jawab. Dengan demikian, komunikasi politik menjadi salah satu unsur penting dalam menjaga stabilitas dan juga keberlangsungan demokrasi. Namun, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa tantangan baru dalam praktik komunikasi politik. Di era digital saat ini, informasi dapat tersebar dengan sangat cepat melalui internet dan juga media sosial yang memberikan banyak sekali manfaat seperti memperluas akses informasi dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai isu publik. Nah, akan tetapi nih, di balik manfaat itu semua, terdapat berbagai resiko yang perlu kita waspadai. Salah satu tantangan terbesar adalah maraknya penyebaran hoax atau informasi palsu yang bisa berupa sebuah berita. Informasi yang tidak benar seringkali disebarkan tanpa proses verifikasi dan dapat mempengaruhi cara masyarakat memahami suatu peristiwa politik. Jika masyarakat mudah percaya terhadap informasi yang jelas atau belum jelas sumbernya, maka hal tersebut dapat menimbulkan kesalahpahaman, konflik, bahkan memecah persatuan. Selain itu, perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang dikenal dengan AI juga menghadirkan tantangan baru. Teknologi AI mampu menciptakan gambar, suara, maupun video yang sangat tampak nyata melalui teknologi deepfake. Di satu sisi, AI memberikan banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Namun, jika disalahgunakan, teknologi ini dapat digunakan untuk memanipulasi informasi dan juga membentuk opini publik yang tidak sesuai dengan fakta. Tantangan lainnya adalah semakin kuatnya polarisasi di media sosial. Perbedaan pandangan politik yang seharusnya menjadi bagian dari kehidupan demokrasi terkadang berubah menjadi perdebatan yang tidak sehat, bahkan seringkali menimbulkan permusuhan antar kelompok masyarakat. Media sosial seringkali memperkuat pandangan yang sudah kita miliki, sehingga kita menjadi kurang terbuka terhadap pendapat yang berbeda. Padahal, demokrasi yang sehat itu membutuhkan dialog, toleransi, dan juga sikap saling menghargai. Oleh karena itu, sebagai kita mahasiswa dan juga masyarakat yang hidup di era digital, kita memiliki tanggung jawab untuk menjadi pengguna informasi yang bijak. Kita perlu memiliki kemampuan berpikir kritis agar tidak mudah percaya terhadap setiap informasi yang beredar. Sebelum menerima atau menyebarkan suatu berita, kita perlu memeriksa sumbernya, memastikan kebenarannya, dan memahami konteks dari informasi tersebut. Selain berpikir kritis, literasi digital juga menjadi kemampuan yang sangat penting. Literasi digital tidak hanya berarti mampu menggunakan teknologi saja, tetapi juga memahami cara kerja media digital serta mampu membedakan informasi yang akurat dari informasi yang menyesatkan. Dengan kemampuan tersebut, kita dapat mengurangi resiko penyebaran hoax dan disinformasi di lingkungan masyarakat. Di samping itu,
Etika dalam berkomunikasi juga perlu selalu dijunjung tinggi. Kebebasan berpendapat merupakan hak setiap warga negara, tapi kebebasan tersebut harus disertai dengan tanggung jawab, menghargai perbedaan pendapat, menghindari penyebaran ujaran kebencian, serta menjaga sikap sopan dalam berdiskusi merupakan bentuk kedewasaan sebagai orang yang berdemokrasi. Sebagai generasi muda, khususnya mahasiswa, kita juga memiliki peran sebagai agen perubahan. Kita dapat memberikan kontribusi positif dengan menyebarkan informasi dengan benar, mengedukasi masyarakat tentang pentingnya literasi digital, serta ikut membangun ruang diskusi yang sehat dan produktif. Langkah-langkah sederhana tersebut dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat demokrasi di Indonesia. Dan pada akhirnya, komunikasi politik tidak seharusnya dipandang hanya sebagai alat untuk memperoleh atau mempertahankan kekuasaan. Lebih dari itu, komunikasi politik itu sendiri merupakan sarana untuk membangun hubungan yang baik antara pemerintah dan juga masyarakat, memperkuat partisipasi publik, serta menciptakan kehidupan demokrasi yang lebih sehat dan juga berkualitas. Oke, mungkin sekian penjelasan dari saya. Jika ada salahnya saya mohon maaf, dan jika banyak kurangnya saya juga mohon maaf. Mungkin cukup sekian, terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye.